Selamat malam, saya Arjuna Melik Siombing dari Prodi D4 RPL dengan NIM 41424013 ingin menjelaskan mengenai soal-soal PSDW yang diberikan kepada saya. Jadi, akan saya mulai. Soal yang pertama, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar Rp10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Jadi, jawaban saya adalah yang A, wirawiri. Untuk penjelasannya, jika dia mengambil jalur biasa, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.50 sehingga akan dikenakan total denda Rp35.000, yaitu Rp5.000 untuk tiket ditambah Rp30.000 denda untuk keterlambatan. Jika dia mengambil jalur wirawiri, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40 sehingga akan dikenakan denda Rp30.000, yaitu Rp10.000 untuk tiket ditambah denda keterlambatan Rp20.000. Jika dia mengambil jalur cepat, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.35, jadi ia akan dikenakan denda Rp35.000, yaitu Rp15.000 untuk tiket ditambah Rp20.000 untuk denda keterlambatan. Jika dia menggunakan jalur ekspres, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.32, jadi biayanya Rp40.000, yaitu Rp20.000 untuk tiket ditambah Rp20.000 untuk denda keterlambatan. Setelah saya jumlahkan, jadi denda yang paling murah adalah jika Bob menaiki kereta wirawiri. Sekian untuk nomor 1, akan saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, untuk berjalan-jalan di Taman Bebras, lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai FDE-CAB. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah BAAACEDEEDA. Trayek keluarga Badu adalah FDCDAEADEDA. Tantangannya adalah asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Jadi, jawaban saya adalah yang D. Mereka tidak pernah bertemu. Karena huruf yang sama dapat menunjukkan pohon yang berbeda dari jenis yang sama. Misalnya, kedua keluarga mengakhiri perjalanan mereka di pohon berlabel A. Tetapi jika kita mengikuti langkah demi langkah mereka, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya mereka berakhir pada pohon yang berbeda. Jadi, untuk hasil akhirnya mereka tidak pernah bertemu. Terima kasih. Oke, next, soal nomor 3. Bobby si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk. Pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah jeplos jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Tantangan: berapa biaya paling murah dari Hamper ke Muk? Isikan sebuah bilangan bulat. Jadi, setelah saya identifikasi soalnya, jawabannya adalah 41. Untuk prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, kita dari Hamper. Hamper itu lokasi KA-nya 13. Baru kita lanjut ke kota C. 13 ditambah 6 sama dengan 19. Lalu C menuju ke bagian sini, yaitu ditambah 9 menjadi 28. Lalu dari sini kita menuju ke D dan ada angka 7, jadi hasilnya adalah 35.
dan dari D ke MUK melewati angka 6 menjadi hasilnya 41. Sekian untuk penjelasan nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim, dan es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan corong kosong, lalu ambil warna secara sembarang, tambahkan 2 bulatan berwarna sama, lalu tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya, yang mana merupakan es krim stand kedua. Gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Jadi, jawaban yang saya pilih adalah jawaban yang B, yang ini. Dikarenakan hanya yang es krim yang B yang tidak mengikuti instruksinya. Karena sejauh yang kita lihat, yang pertama kan disuruh untuk mengambil 2 bulatan berwarna sama, mungkin, dan ini sudah pas. Lalu ditambah 1 bulatan dengan warna berbeda, tetapi di sini malah 2. Itu sudah melanggar instruksinya. Lalu jika tinggi sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Dan ya, es krim yang B ini tidak mengikuti instruksi karena dari awal sudah kita tahu bahwa setelah 2 es krim warna yang sama harus diikuti dengan warna es krim yang berbeda dan jumlahnya hanya 1. Tapi es krim B ini ada 2. Jadi yang tidak mengikuti instruksi adalah adalah jawaban yang B. Sekian untuk nomor 4. Kita lanjut untuk nomor 5. Untuk soal nomor 5, di kota Bebras ada 4 jalur kereta api, dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit, yaitu T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangannya adalah Bebras Dojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Untuk jawaban soal nomor 5 ini adalah yang D, yaitu stasiun D. Untuk penjelasannya yaitu jika dia melalui stasiun A, itu tidak diperlukan karena di soal diharuskan untuk melalui jalur transit. Lalu untuk yang B diperlukan 2 transit, yaitu melalui T3 lalu melalui T1, dan itu sudah melanggar peraturan soal yang dimana hanya boleh sekali saja berganti kereta. Untuk yang stasiun C juga sama, memerlukan 2 transit, yaitu di T2 lalu ke T1. Lalu untuk yang D hanya 1 transfer, yaitu melalui T1. Jadi jawaban yang benar adalah stasiun D. Sekian untuk soal nomor 5. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hanya penjelasan seperti saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.